Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal cerita rakyat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui dan memahami pengertian cerita rakyat secara luas. 2. Siswa dapat menganalisis unsur intrinsik pada sebuah cerita rakyat. 3. Siswa dapat mengambil nilai yang terdapat pada sebuah cerita rakyat. Sekarang kita akan mulai pada materinya ya, yaitu pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di tengah masyarakat pada masa lampau, yang asalnya juga dari masyarakat yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya dan sejarah yang masing-masing dimiliki sebuah bangsa. Cerita rakyat adalah cerita pada masa lalu yang menjadi ciri tersendiri sebuah bangsa yang memiliki kultur budaya bermacam-macam ragamnya, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh masing-masing bangsa. Lanjut pada struktur cerita rakyat. Adapun struktur cerita rakyat adalah 1. Pengenalan atau tahap pertama. 2. Klimaks atau tahap peristiwa. 3. Resolusi atau tahap penyelesaian. Lalu, pada bagian ciri-ciri cerita rakyat. Cerita rakyat mempunyai beberapa ciri yang dapat membedakannya dengan teks sastra lain, yaitu disampaikan secara turun-temurun, anonim atau tidak diketahui siapa pertama kali pengarangnya, kaya akan nilai-nilai luhur, sifatnya tradisional, memiliki banyak variasi dan versi, mempunyai bentuk-bentuk list dalam susunan atau cara mengungkapkannya, berkembang dari mulut ke mulut, disampaikan secara lisan, bersifat komunal atau milik bersama, bersifat istana sentris atau seputar kerajaan, bentuk dan isinya bersifat statis, dan mencerminkan aturan-aturan hidup. Jenis-jenis cerita rakyat. Adapun macam-macam jenis cerita rakyat antara lain: 1. Cerita fabel. 2. Dongeng. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. 3. Legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang memiliki cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh pernah terjadi. 4. Mite atau mitos. Menurut Baskom, mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta suci oleh yang memiliki cerita. Yang kelima, hikayat. Yang keenam, sage. Sage adalah cerita rakyat berdasarkan peristiwa sejarah yang dicampur dengan fantasi rakyat. Berikutnya, ada unsur pada cerita rakyat. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada dari dalam cerita. Unsur intrinsik pada teks cerita rakyat adalah 1. Tema. Tema adalah pokok pikiran yang berfungsi sebagai ide pokok permasalahan, pokok pengarang, dan dasar pengarang. 2. Alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian suatu peristiwa yang membentuk cerita dengan hubungan sebab akibat. 3. Latar. Latar terbagi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Sudut pandang. 6. Amanat. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik pada teks cerita rakyat adalah politik, aliran, agama, moral, psikologi, sejarah, sosial budaya, dan sebagainya. Selanjutnya, ada nilai-nilai pada cerita rakyat. A. Nilai budaya, yaitu nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat atau berhubungan dengan budaya Melayu. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. B. Nilai moral, yaitu nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. C. Nilai agama atau religi, yaitu nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga dan neraka. D. Nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.
E. Nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. F. Nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat, biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan masyarakat. Pembahasan selanjutnya ada gaya bahasa pada cerita rakyat. Gaya bahasa pada cerita rakyat menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam cerita rakyat adalah A. Menggunakan majas. Penggunaan majas bertujuan agar cerita lebih menarik. B. Banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. C. Menggunakan kata arkais. Meskipun bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat adalah bahasa Indonesia atau berasal dari bahasa Melayu, tidak semua kata dalam cerita rakyat dijumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Kata-kata dalam hikayat sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing, disebut sebagai kata-kata arkais. D. Mengungkapkan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal dan adanya kesaktian. Berikut beberapa contoh cerita rakyat yang mungkin sudah Anda ketahui, yaitu yang pertama asal-usul Danau Toba, Bawang Merah dan Bawang Putih, cerita rakyat Malin Kundang, cerita rakyat Timun Mas, Roro Jonggrang, dan Sangkuriang. Setelah ini, kalian akan menonton video berupa cerita rakyat. Simak baik-baik videonya ya. Selamat menonton. Mas dan raksasa. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara karena suaminya sudah meninggal dan ia tak memiliki anak. Walau begitu, Mbok Srini terus mengharapkan seorang anak supaya beliau tidak kesepian. Pada suatu ketika, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh sesosok raksasa di hutan. Raksasa itu menyuruh Mbok Srini datang ke hutan dan mengambil bungkusan yang ada di balik pohon. Mbok Srini terbangun dari tidurnya. Dia termenung memikirkan ucapan raksasa yang ditemui di alam mimpi. Karena merasa mimpi itu adalah pertanda mujizat, Mbok Srini segera pergi ke hutan. Dia datang ke balik pohon tempatnya biasa mencari kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, bukannya mendapatkan anak yang diinginkannya, Mbok Srini justru bertemu raksasa berwarna hijau. Raksasa itu berkata dia akan mengabulkan permintaan Mbok Srini, tetapi Mbok Srini harus memberikan imbalan yang sepadan. Raksasa ingin Mbok Srini membesarkan seorang anak dan ketika anak itu berusia 6 tahun, raksasa akan mengambil dan memakannya. Mbok Srini pun menyetujui ucapan raksasa. Raksasa kemudian memberikan segenggam biji timun mas kepada Mbok Srini. Raksasa menyuruh Mbok Srini merawat biji timun mas itu. Setelah itu, Mbok Srini segera pulang ke rumah untuk menanam biji timun mas pemberian raksasa. Sejak saat itu, Mbok Srini selalu rajin menyirami dan merawat tanaman timun mas. Biji timun mas itu mulai berubah menjadi pohon yang lebat hingga menghasilkan buah timun yang besar. Karena merasa timunnya sudah tumbuh, Mbok Srini segera membuka timun mas yang paling besar. Dari dalam timun mas, muncullah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena anak itu berasal dari timun, Mbok Srini pun memberinya nama Timun Mas. Sejak saat itu, Timun Mas tumbuh menjadi anak cantik yang hidup dengan baik, karena Mbok Srini selalu menjaga dan merawatnya. Namun, Mbok Srini selalu dihantui rasa takut akan kedatangan raksasa untuk mengambil dan memakan timun mas. Ketakutan Mbok Srini pun terjadi. Hari itu, raksasa benar-benar datang ke rumahnya.
Mbok Srini pun menyuruh Timun Mas bersembunyi di dapur. Setelah memastikan Timun Mas bersembunyi di tempat aman, Mbok Srini pun menghampiri raksasa. Benar saja, sang raksasa menyuruh Mbok Srini menyerahkan Timun Mas. Tetapi dengan cerdik Mbok Srini justru berkata, jika Timun Mas masih terlalu kurus dan tidak enak dimakan. Mbok Srini juga menyarankan agar raksasa menunggu 2 tahun lagi. Raksasa pun mengiyakan ucapan Mbok Srini dan berkata dia akan datang 2 tahun lagi. Setelah kepergian raksasa, Mbok Srini terus berdoa kepada Tuhan supaya membantunya mencari jalan keluar. Doa Mbok Srini pun terkabul. Melalui mimpinya, dia bertemu dengan seorang pertapa di gunung. Mbok Srini segera menyuruh Timun Mas mencari pertapa yang ada di mimpinya itu. Timun Mas segera mencari pertapa. Setelah berhari-hari pergi, benar saja pertapa yang Timun Mas cari ada di sana. Pertapa segera memberikan 4 bungkusan kepada Timun Mas. Pertapa menyuruh Timun Mas berlari ketika raksasa datang ke rumahnya. Dan Timun Mas harus melemparkan bungkusannya secara bertahap. Tidak terasa, 2 tahun sudah berlalu begitu saja. Raksasa kembali datang ke rumah Mbok Srini untuk meminta Timun Mas. Raksasa sudah kehabisan kesabaran dan dia memaksa Mbok Srini menyerahkan Timun Mas. Dengan berat hati, Mbok Srini pun memanggil Timun Mas untuk menemui raksasa. Bukannya menghampiri raksasa, Timun Mas justru berlari secepat mungkin. Timun Mas segera melemparkan 1 bungkusan pertama yang ternyata berisi biji timun. Ketika biji itu dilemparkan ke arah raksasa, seketika muncul ladang timun yang sangat banyak, sehingga raksasa kesulitan bergerak. Namun, raksasa tetap mampu melepaskan diri dari sana dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas segera melemparkan bungkusan kedua yang ternyata berisi jarum. Jarum yang dilemparkan oleh Timun Mas seketika berubah menjadi pohon-pohon pinus yang melukai kaki raksasa. Namun, raksasa kembali berhasil membebaskan diri. Timun Mas kini melemparkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Di tempat garam-garam itu dilemparkan, muncul lautan yang membuat raksasa tenggelam. Namun, lagi-lagi raksasa berhasil menghadapinya. Timun Mas sudah hampir menyerah. Tetapi dia kini melemparkan bungkusan keempat. Bungkusan terakhir itu berisi terasi dan ketika dilemparkan ke arah raksasa, muncul lautan lumpur yang panas. Sehingga raksasa pun tenggelam. Timun Mas segera kembali ke rumah tempat tinggal Mbok Srini. Ketika dia sampai di sana, dia bisa melihat Mbok Srini sedang menangis. Mbok Srini pun segera memeluk Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas pun hidup bahagia selamanya. Tak terasa ya, pembelajaran kita pada hari ini akan segera selesai. Semoga dengan adanya video tadi dapat membantu Anda dalam memahami tentang cerita rakyat dan Anda bisa mengaplikasikannya nilai-nilai cerita rakyat dalam kehidupan sehari-hari.